Ada kau mandi batuknya kada singampiannya tabarukan. Mudahan garing ini menjadi kiparat ulun, menjadi dosa kiparat dosa ulun. Inya ada dosa nang kada kawa ditabus dengan amal ibadah, hanya saja ditebus dengan penyakit dan sakit nang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan ini menjadi kiparat dosa ulun nang telah lalu atau nang masa akan datang. Sakit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bermula tiada gugur wajib menyuruh dan memalu atas segala wali kanak-kanak itu, melainkan apabila balik ia padahal ia rasyid. Nah jadi kalau istilahnya anak itu masih belum usia balik, artinya di bawah 7 tahun, apalaginya umur usia 4 tahun 5 tahun, itu kewajiban seorang tua kayak kita nang ini itu kada gugur menyuruh inya sembahyang, menyuruh inya mengerjakan syariat Islam rukun yang 5 itu. Dan bahkan kita memukul itu kada gugur kewajiban kita. Karena apa? Karena inya belum balik dan belum rasyid, artinya belum pintar. Itu. Nah jadi kada istilahnya kada mesti kuitan ini menyuruh anak nang itu sembahyang, puasa dan yang lain itu. Kecuali inya sudah umur balik di atas umur 7 tahun. Bahkan umurnya 10 tahun. Nah itu ada kewajiban orang tuanya menyuruh dan wajib memukul inya kalau inya kada sembahyang, kada puasa dan kada mengerjakan syariat rukun Islam yang 5 itu. Dan berdosa hukumnya. Nah tapi bilanya di bawah itu kada boleh. Artinya menyuruh sampai memukul kada boleh. Nang umur 10 tahun tadi pun nang inya sudah balik, kalau kita suruh inya kada mau dipukul, pukulannya pun darban ghaira mudarhin, pukulan yang tidak membinasakan, pukulan yang tidak memudaratkan, pukulan yang tidak mencederakan, sebagai litahdid, untuk menggertak aja. Nah bilanya itu kada disuruh nang sudah usia 10 tahun tadi, maka kita hukumnya orang tua berdosa. Dan kita bertanggung jawab kalau inya masuk neraka. Dan kita bertanggung jawab kalau inya kena ada ditimbang, dihisap di mahkamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan inya bisa menuntut lawan kita, ya Allah, ulun bisanya masuk neraka kada jadi masalah. Tapi nang ulun ini ulun masuk neraka ini karena orang tua ulun kada pernah menyuruh, dan karena orang tua ulun kada pernah mendidik, dan orang tua ulun kada pernah istilahnya memberikan ajaran itu. Tapi kalau kita sudah usia 10 tahun, kita lebih-lebih kita sekolahkan, lebih-lebih kita didikakan, lebih-lebih kita lajarakan kepada guru yang melajari. Nah ini jadi kada mesti apabila inya belum balik, belum umur 10 tahun, belum umur 7 tahun, kita paksakan inya lalu kita pukul, salah kita itu. Salah menempatkan istilahnya perintah itu tadi. Dan orangnya pun dalam keadaan rasyid. Arti rasyid ini akalnya, Bu. Nah bisa juga misalnya anak itu sudah umur 10 tahun dan orangnya gagah, artinya kawa berdiri dan ini apa macam, tapi orangnya boleh kada pintar, akalnya kada pintar. Nah bahkan inya kada berakal, bisa nah itu bawaan mulai lagi halus, bahkan bisa bawaan mulai lagi lahir. Nah nang itu kada wajib kita menyuruh inya dan sampai memukul inya, karena anak itu inya walaupun balik dewasa tapi akalnya kada ada. Karena syarat sah sembahyang ini Islam balik dan berakal. Amunnya kada berakal kada kawa.
Nah itu. Jadi kewajiban kita menjagainya jangan sampai, yaitu inya melakukan sesuatu gawian yang mudarat, yang membinasakan, yang membahayakan. Itu. Ada di antaranya itu memang sudah. Itu namanya boleh kalau orang di anutungan jabal kolam. Jadi kekanak itu asal mulai lagi lahir, inya mengerja istilahnya mengerja ibadah kada ditulis pahala, dan inya mengerja dosa kada ditulis dosa. Itu mengerja maksiat. Kenapa? Itu orang nang diangkat kolamnya, dan ini kada ada kewajiban aninya. Terus bermula upah mengajari dia akan yang tersebut itu, dan mengajari Quran dan segala adab, dikeluarkan ia daripadanya jika ada baginya harta, dan jika tiada ada baginya harta maka atas bapaknya, dan jika terka atas sekalipun kemudian maka atas ibunya, dan jika terka atas sekalipun. Nah ini sebentar lah. Terus. Nah ini untuk masalah ilmu sembahyang tadi, kita kan menyuruhnya sembahyang selaku orang tua, menyuruh puasa, dan menyuruh mengerjakan amal-amal ibadah yang lain. Dan amal ibadah anak itu tadi termasuk sembahyang, kada sah sembahyangnya kecuali inya ada ilmunya, ilmu mengetahui tentang ibadah sembahyang itu, ilmu mengetahui tentang ibadah puasa itu. Bilanya inya kada ada ilmunya, kita menyuruh juga. Kenapa? Karena sembahyang kada sah. Nah maka si anak itu apabila dilajari, dididik oleh orang lain, belajar sembahyang dan termasuk adab sembahyang. Kan di sini tadi ilmu mengajarinya dan adab sembahyang. Amunnya puasa ada puasa, amunnya sembahyang adab sembahyang. Nah itu dilajari. Sembahyang ada adabnya. Beadab sembahyang, jangan sembahyang kada beadab. Mohon maaf bang, mohon maaf be. Nggih, sembahyang nang kada beadab misalnya kayak ini nah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah, itu kada beadab sembahyang. Nah itu nah gurunya nang melajari adab sembahyang tuh nah. Nah, Allah mengangkat takbirnya Allahu Akbar. Ini memintangi ujung dua telinga, ini memintangi dua lelamakannya. Allahu Akbar. Terus menaruh tangan kiri, terus tangan kanan di atas, dan yang ini dipegang kayak ini. Nah, di atas pusat, di bawah dada, mata di tempat pesujudan. Itu adab sembahyang. Nah itu ada nang melajari. Nah nang melajari yang ini, apabila ada sini tadi hartanya sendiri si anak itu tadi, maka harta dari anak itu. Amunnya kadada inya bisi harta, maka si orang tua nang mengungkusi, terutama bapaknya. Amunnya kadada bapaknya, maka umahnya nang mengungkusi, sekalipun nang lain. Nah anak nang seusia 10 tahun tadi, atau nang anak di bawah dari usia 10 tahun tadi, dari mana inya memperoleh harta itu, dari mana? Ungkus inya belajar memberi orang nama melajari, ungkus inya belajar memberi orang nama ajari, terutama ilmu masalah sembahyang, ilmu masalah adab sembahyang, ilmu puasa, dan ilmu masalah adab berpuasa. Nah itu nah, dari mana ungkusnya nang anak seusia 10 tahun, nang di bawah usia 10 tahun tadi, itu dari mana sambungannya bola. Nah tadi ungkusnya apabila inya kadada hartanya, dia tidak mempunyai harta sendiri, maka harta orang tua bapaknya
ibunya, dan sekalipun orang ke atas atau kakeknya dan seterusnya. Nah, bermula makna wajib. Bermula makna wajib, upah itu pada hartanya si anak, seperti zakatnya dan nafkah yang belanjanya dan badal barang yang ditaliparnya dihabiskannya, yaitu nafkahnya pada pihaknya, dan wajib mengeluarkan dia atas walinya. Nah ini Bu, nah ini kan banyak kada tahu nih, banyak kada tahu. Jadi ungkus anak nang usia 10 tahun tadi, apalaginya di bawah 10 tahun, itunya memperoleh harta itu harta dari zakat orang tuanya. Pian bahuma misalnya ada bisa anak 10 tahun nang inya gaya menuntut ilmu, nang pian bahuma ada bisa anak nang di umur 10 tahun 7 tahun inya menuntut ilmu. Nah dari harta zakat pian itulah ongkos inya membayar upah gurunya nang malajari. Amunnya nang kayak gini kada ada nang istilahnya tidak ada beban orang tua nang itu dalam mendidik melajari anak. Dan anak ini pun kan inya mengambil hak inya. Kenapa jadi anak nang 10 tahun nang ini inya berhak, bahkan hak inya mengambil zakat itu tadi. Kenapa? Karena anak nang seusia 10 tahun itu tadi orang tuanya sudah kada wajib mengungkusi. Kada wajib mengungkusi. Nang diwajib diungkusi orang tuanya ini anak ketika lahir sampai berumur usia balik. Ketika umur usia 10 tahun ke atas, inya sudah bisa berusaha sorangan. Nih kayak saya ini 10 tahun disuruhnya ma'arit kau aja ambil upah. Nih kayak saya ini umur 10 tahun disuruh ambil upah bertanam. Gagainya udah berenang tua-tua. Orang nang tua-tua misalnya 10 orang satu hektar setengah hari, namun kayak buan saya ini sudah sampai setengah hari 10 hektar. Ini berusaha. Jadi kada wajib orang tuanya mengkosi. Nah karena kada wajib mengkosi itulah inya birak mengambil zakat, tapi inya termasuk orang nang sabilillah menuntut ilmu. Dipintangan inya menjadi orang nang sabilillah menuntut ilmu. Itulah amun nang di bawah pada itu kada boleh diberi zakat. Kenapa? Karena kewajiban orang tuanya mengungkusi dan memberi makani dan macam itu. Nang paling ini mohon maaf nih. Ini ulun ini kan guru nih. Ulun kan guru, seorang pengajar, pendidik. Nang nyaman nang itu orang tuanya menjulung zakat lawan gurunya. Nang nyaman tuh orang tuanya julung zakat lawan gurunya. Berapa keperluan guru anak murid nang ini? Cakanya makan inya, caka kitab inya, caka nang keperluan istilahnya asan pemandian inya itulah. Bula jamban di muka rumah pakos nang itu antik benar jambannya. Coba amunnya nang kawitannya menjulung zakat lawan ulun 50 orang nang sekolah di sini. Orang misalnya berzakat bertahan ulun 50 orang kali sejuta aja 50 juta kadinya nang dinding nang kain nang itu jambannya. Kasianinya ada nang tati lantang ke jamban. Ada nang patah jambannya. Nah itu dari zakat itulah. Apabila ianya lebih daripada 10 tahun, bahkan sudah isinya umur nang usia bujangan, nah itu ianya termasuk orang nang sabilillah menuntut ilmu. Karena ianya sebahagian daripada orang 8 nang menuntut ilmu. Nah itu. Cuman kita selaku orang tua jangan sampai kadang menyuruh anak mengerjakan rukun Islam yang 5.
Pertama inya membaca syahadat, nang kedua inya sembahyang, nang ketiga puasa, nang ketiga berzakat. Zakat inya adalah zakat fitrah minimal. Itu kewajiban inya. Adapun masalah haji dan umrah itu urusan kada urusan pian. Dan itu urusan panggilan Allah Ta'ala. Nah mungkin itu nggih nang ulun baca nih. Karena Habib Sidin menyambung. Ini cakanya kawa di kita inilah. Ulun kepingin mana pian. Mulai dahulu itu di majelis kita ini ada Habib kah, Syarifah kah yang membacakan gitu nah. Bacakan kitab mulai lagi dahulu tuh. Kenapa? Ada dalam satu kitab salah satu majelis atau istilahnya majelis ilmu atau majelis ibadah, apabila tidak ada Habib, apabila tidak ada dzurriyyah keturunan Rasulullah, maka itu tidak sempurna, baik majelis ilmunya baik maupun majelis ibadahnya. Itu adalah satu kitab. Jadi alangkah sempurnanya ibadah itu tadi ketika kita ada berkumpul bermujalasah dengan dzurriyyah keturunan Rasulullah. Dan demikian juga ilmu. Karena ilmu nang ini boy, sumbernya itu adalah dari Rasulullah. Kalau kada salah li'annal ilmal mu'tabar wa huwa muttasil bi sayyidil bashar. Ilmu yang betul-betul mu'tabar itu adalah ilmu yang terhubung dengan sayyidil bashar yaitu Rasulullah. Nah ujar Rasulullah, ana malinatul ilim wa aliyun babuha. Aku adalah gudangnya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya gudang ilmu itu tadi. Dan Sayyidina Ali wafat, maka darah daging Sayyidina Ali inilah keturunan-keturunan dari Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, inilah menjadi pintunya gudang ilmu itu tadi. Maka dari itu ada mengatakan tidak sempurna ilmu dan ibadah itu tadi, majelis ilmu dan majelis ibadah, kalau tidak itu ini dengan daripada sadah para keturunan Rasulullah SAW. Nah ini itu belah yang kita baca terakhir minggu ini, yaitu wajib daripada orang tua menyuruh anaknya ketika sudah umur 10 tahun, bahkan ada pukulan yang tidak memudaratkan, mencidrakan, untuk mengerjakan rukun Islam syariat yang 5 itu: sembahyang, puasa, zakat, dan seterusnya haji. Mungkin itu nggih. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan yang disampaikan oleh Habib. Sini. Sini. Jaga. Boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa sarrif wa adil ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin farajan wa li kulli da'in dawa wa li kulli sharrin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan kita semuanya di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan menghadiri satu majlis yang mana majlis tersebut yang selalu dicintai oleh Allah, yang diagungkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan hadirnya kita ke tempat tersebut mudah-mudahan menjadi bekal kelak nanti di akhirat insyaallah. Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, khususnya santri daripada beliau Ustaz Guru Ibrahim, mudah-mudahan insyaallah menjadi santri manfaat insyaallah ilmunya dunia dan akhirat insyaallah.
Dan sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau dan sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Wabil khusus yang kami muliakan Guru Ibrahim, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabulkan segala hajatnya. Faqala ay Abdullah bin Umar Asyadiri, kata beliau, majalisil ilmi fiha khairun kabirun yadfa'allahu biha al-bala'ah wal masaib. Di dalam majlis ilmu itu terdapat di dalamnya itu satu kebaikan yang sangat besar. Yadfa'allahu biha al-bala'ah wal masaib. Dengan sebab majlis ilmu Allah Ta'ala mencegah musibah dan bencananya. Jadinya dengan sebabnya ada majlis ilmu seperti ini, Allah Ta'ala mencegah apa? Mencegah daripada bala dan musibah ke kampung tersebut. Barokah siapa? Barokah daripada majlis-majlis ilmu. Wa kanu la yarawna a'la wala agla minal ilmi alladhi yusiluhum ila ittiba'i ilal habibi sallallahu alaihi wasallam. Kanu, mereka pendahulu-pendahulu kita, para salafun saleh, para wali-walinya Allah, mereka itu tidak menganggap, tidak memandang sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih luhur daripada ilmu. Yang mana ilmu tersebut yang bisa menyampaikan mereka kepada mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadinya di hadapan para wali-walinya Allah, mereka tidak memandang sesuatu yang lebih tinggi, yang lebih luhur kedudukannya daripada ilmu. Di pandangan para wali-walinya Allah, yang lebih tinggi adalah ilmu, bukan harta, bukan jabatan. Karena dari itu, khususnya kaum wanita, maka didiklah anak-anak pean tentang ilmu agama. Kenapa? Karena itu adalah bekal pean nanti menghadap Allah. Kenapa? Karena tugas daripada bapak dan ibu itu ada 3. Yang pertama dia memberi nama yang bagus. Yang ketiga, dia harus mendidik dengan ilmu agama. Karena orang itu tanpa ilmu agama, dia tidak tahu mana halal dan haram, mana baik, mana yang tidak baik. Caranya ya apa? Caranya harus belajar ilmu agama. Yang ketiga, tugas seseorang abah dan ibu ini ketika anak itu sudah usia dewasa, mau menikah, maka nikahkanlah dia. Itu sudah tugasnya pean. Jadi pean ketika berjumpa dengan Allah, pean kada dituntut. Misal contohnya seperti pean ada tukang parkir. Hasan misal tukang parkir, "Sal, jaga ini mobil saya," gitu. Hasan dijaga sama Hasan. Ketika saya datang, mobilnya bagus, kada ada yang beset, kada ada yang rusak. Kira-kira ketika saya ke tempatnya Hasan, kan saya senang, "Makasih banyak San ya," katanya. Tapi ketika saya datang, saya lihat mobil saya beset semuanya, ada yang rusak, ada yang pecah. Kira-kira marah apa enggak saya? Marah. Lah, begitu juga Allah Ta'ala. Ketika pean dipanggil pean sama Allah, pean amanat sebagai anak, khususnya istri. Ketika dipanggil oleh Allah, sholatnya genah, anaknya dididik dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah kada marah. Tapi sebaliknya, kalau pean tidak menjaga amanat yang Allah titipkan kepada pean akan dimarahin oleh Allah nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dari itu, ilmu itu adalah penting. Imam Syafi'i beliau berkata, "Al-majnun man arafal ilma wa arafa qadruhu summa lam yadlubhu," kata beliau. Orang yang gila itu siapa? Kata beliau. Adapun orang yang gila adalah orang yang mengetahui ilmu
dan mengetahui kedudukan daripada ilmu, summalam yadluku, kemudian dia tidak mencarinya. Dia mempunyai kesempatan, dia sehat kakinya, dia nyaman badannya, tapi dia ada kesempatan untuk menghadiri majelis, tapi dia tidak menghadiri. Itu hakikatnya orang yang gila, kata beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Manfaatnya apa pian hadir di majelis-majelis yang baik itu? Kata Imam Hasan Al-Basri, beliau berkata, annar rajulu ya'malu bil hasanati fatakunu nuran fi qalbi wa quwwatan fi badani, wa annar rajulu ya'malu bis sayyiati fatakunu dhulmatun fi qalbi wahnan fi badani. Ini manfaat daripada majelis-majelis yang baik, daripada perbuatan-perbuatan yang baik. Dampaknya ini, kata beliau, annar rijalu, sesungguhnya seseorang laki maupun perempuan, kalau dia mengerjakan kebaikan, fatakunu, maka ada di dalam hati laki maupun perempuan tersebut nuron, cahaya di dalam hatinya, wa quwwatan fi badani, dan kekuatan di dalam badan. Maksudnya apa? Kekuatan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Tapi sebaliknya seseorang itu, Pak Bu, kalau dia pekerjaannya adalah pekerjaan yang jelek, fatakunu, maka ada fi qalbi, di dalam hatinya itu dulmatun, adalah kegelapan, wahnan fi badani, dan mempunyai sifat lemah di dalam badannya dia. Mau sholat, mau malas, mau hadir majelis, malas sudah, malas. Kenapa? Karena pekerjaan yang jelek tersebut menyebabkan hati dia gelap dan lemah di dalam keyakinannya kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dari itu, pompong masih ada kesempatan hadir di majelis-majelis yang baik, hadir pian. Manfaatnya apa? Manfaatnya kelak nanti pian, insya Allah anaknya menjadi ulama. Kalau bukan anak pian, insya Allah cucunya menjadi ulama dan menjadi orang-orang yang baik. Yang bisa mendoktrin kita menjadi orang baik itu ilmu. Ilmu. Pian, misalnya anaknya kuliah S3, S4, ente jamin anaknya bisa jadi orang yang hebat, akhlaknya baik? Tidak bisa. Yang bisa seperti itu anak yang belajar ilmu agama. Karena dari itu tidak apa-apa pian sekolahkan anaknya tinggi-tinggi, tapi jangan lupa dengan ilmu agama. Maksudnya ketika dia misal jadi penjabat atau jadi Pak Lurah atau jadi apapun perangkat, insya Allah dia itu bisa menjaga. Tapi kalau nol, jauh daripada pendidikan agama, gampang. Kalau sepeda itu remnya kada ada. Kalau ada yang diterobos, semua haram, ya tidak apa-apa, urusan nanti gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Faqala ba'du salihin, al-istighfar, kata beliau, al-istighfar yunadziful quluba min asyarid dunub. Al-istighfar, kan biasanya kan astagfirullah. Kata beliau al-istighfar itu, kata Habib Umar, al-istighfar, adapun istighfar meminta ampun kepada Allah, an yutnabul qulubah, adalah membersihkan kepada hati min asyarid dunub, daripada dampaknya perbuatan maksiat. Pengen baca istighfar, astagfirullah. Itu manfaatnya apa? Membersihkan hati pean daripada dampak perbuatan dosa. Yang pernah melakukan dosa, hati itu kan gelap. Istighfar dan minta ampun sama Allah, mudah-mudahan hati saya bersih daripada dampak daripada perbuatan dosa. Itu manfaat daripada istighfar. Bahkan orang-orang yang mengamalkan istighfar itu luar biasa, Pak Bu. Bahkan ada seorang ulama besar yang bernama Abu Hanifah. Yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Pernah Imam Ahmad bin Hanbal itu suatu saat beliau bangun tidur, tapi
beliau itu kepikiran di satu kampung. Beliau itu bingung. Saya bangun tidur, tiba-tiba ada keinginan ke kampung tersebut. Dan niatnya beliau kada ada niat, tapi pengen ke situ. Yang dituju ya tidak ada. Bingung itu beliau. Akhirnya habis beliau tidur, habis itu mandi selesai, beliau pergi ke kampung tersebut. Setelah nyampe ke kampung, bingung beliau mau ke siapa. Tidak ada teman, tidak ada apa dia. Kenalan ya tidak ada Imam Ahmad bin Hambal. Akhirnya apa beliau? Beliau masuk ke satu masjid gitu ya. Ke satu masjid beliau sholat. Setelah selesai sholat beliau bingung, beliau mau kemana katanya. Waktu itu ada orang yang di masjid ini. Wahai Tuan katanya, ini orang kada kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Tuan, pean kenapa kok kepean ini bingung? Apakah pean ini orang musafir di sini? Saya karena saya ini kada pernah lihat pean, wahai Tuan katanya. Oh iya, saya ini musafir katanya. Pean mau kemana? Kada tahu saya katanya. Ayo Tuan maukah Tuan ikut saya ke rumah saya biar istirahat ke rumah saya katanya. Katanya Imam Ahmad, oh iya ayo. Tapi rumah saya biasa loh Tuan katanya. Kada bagus, cuma bisa dibuat tidur aja Tuan. Kada apa-apa katanya. Akhirnya diajak ke rumahnya. Ya mungkin dikasih suguhan, dikasih minuman, makanan ya. Imam Ahmad bin Hambal. Setelah itu beliau itu Imam Ahmad bin Hambal setiap lihat orang yang tadi itu, yang sohibul bednya yang ngajak dia itu ke rumahnya, dia itu kerjaannya itu buat roti. Setiap dia buat roti baca astagfirullah. Dilihat itu sama Imam Ahmad bin Hambal. Setiap dia mengadon roti itu baca istighfar. Kata Imam Ahmad, ini orang hebat katanya. Dia kerja dalam keadaan istighfar katanya. Akhir Imam Ahmad bin Hambal tanya, wahai Tuan katanya, wahai fulan, wahai Tuan katanya, pean itu orang yang hebat, sambil mengaduk roti pean beristighfar kepada Allah. Apa manfaat daripada istighfar itu wahai yang buat roti, kata Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah, wahai Tuan, dia tidak tahu kalau Imam bin Ahmad bin Hambal. Wahai Tuan, semenjak saya baca istighfar kepada Allah, semua hajat saya dikabulkan sama Allah. Jadi semua hajatnya dia dikabulkan, dimudahkan sama Allah. Tapi sayang satu, wahai Tuan katanya, hajat saya itu satu sama Allah yang tidak diwujudkan oleh Allah, yang belum dikabulkan. Kalau hajat urusan dunia semuanya dikabulkan sama Allah, mudah bagi saya wahai Tuan. Tapi satu aja yang belum dikabulkan hajat saya wahai Tuan. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, apa memangnya kata hajat yang belum dikabulkan sama Allah? Satu, saya ini pengen berjumpa dengan imam besar yang bernama Imam Ahmad bin Hambal katanya. Saya itu pengen ketemu sama dia katanya. Kenapa? Karena dia terkenal ulama besar katanya. Dia tidak tahu kalau yang di depan itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengucapkan takbir Allahu Akbar katanya. Kata beliau apa? Allahu Akbar katanya. Berarti saya itu ke sini, ke tempat pean ini, ke kampung ini, doanya pean yang mustajab katanya. Pean berarti yang istighfar sehingga saya sampai ke kampung ini, bahkan aku tidak kenal katanya beliau. Berkat apa? Berkat dia istighfar kepada Allah, hajatnya dia dikabulkan sama Allah. Maksudnya apa? Imam Ahmad bisa sampai ke kampung tersebut. Berkat apa? Berkah daripada dia bersolawat, berkah daripada dia beristighfar. Jadinya orang itu kalau diterima, dikabulkan sama Allah hajat dia mudah. Jauh-jauh itu Imam Ahmad bin Hambal, satu kampung misalnya Ketirusan sini, tidak ada kenalan, tidak ada apa. Kok bisa beliau pengen di situ? Tujuannya hakikatnya siapa? Yang narik tadi, orang tadi itu yang narik. Orang yang tadi melalui apa? Allah Ta'ala kabulkan hajat si orang tersebut. Kenapa? Karena banyak baca istighfar. Karena dari itu perbanyak baca istighfar, Bu. Istighfar itu bisa mengabulkan segala hajat pean, hajat dunia, hajat akhirat. Faqala radhiyallahu anhum, man tahaqqa bihaqaiqi taubati ruziqa minallahi al-mahabbati. Kata beliau, barang siapa
yang menyatakan dengan sebenar-benar tobat kepada Allah, ruziqa minallahi al-mahabbati, niscaya dia akan diberi oleh Allah al-mahabbah, rasa cinta di sisi Allah. Jadinya kopean itu kalau pean menyatakan benar-benar pean ini tobat kepada Allah, baca istighfar, pean dikasih oleh Allah. Pean itu diberi oleh Allah rasa cinta di sisi Allah. Maksud apa? Allah cinta lawan pean. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan orang itu kalau banyak baca istighfar, dikabulkan hajatnya sama Allah. Yang penting dalam keadaan hadir hatinya kepada Allah, yakin dengan rezeki yang ditentukan oleh Allah. Manusia ini, Bu, Pak, manusia ini kalau prasangkanya baik kepada Allah, dia nyaman hidupnya, dia akan mempunyai semangat. Tapi dia kalau prasangkanya jelek, dia lemah di dalam keyakinannya. Bahkan dikisahkan dahulu ada seorang perampok. Bayangkan, pian, ini perampok kelas kakap, Bu. Ini perampok kalau sekarang ada, tapi yang ditirusan perampok kain kafan. Hah? Ada? Kada ada ya. Jadinya dulu itu ada perampok kain kafan. Jadinya setiap ada orang meninggal pagi, dia ikut. Laki maupun perempuan, dia ikut. Setelah ikut, dia tahu tempatnya, pulang. Di malam hari diambil itu. Kafannya itu diambil, dicuci, dijual. Setiap hari seperti itu pekerjaan. Setiap ada orang mati yang kampung sana, kampung, dia datang, hadir pagi, malam digali, dicuci, dijual. Subhanallah. Waktu itu dia datang kepada Imam Sufyan As-Tsauri. Dia meminta bimbingan kepada Imam Sufyan As-Tsauri supaya beliau bisa menuntun dia mau bertobat kepada Allah. Wahai Imam Sufyan As-Tsauri, katanya, tolong tuntun saya mau tobat kepada Allah. Dosa saya ini banyak, wahai Imam Sufyan, kata. Imam Sufyan As-Tsauri ini penasaran. Emangnya dosanya pean apa, katanya, sehingga pean ini kayak model putus asa, katanya. Kata Imam Sufyan, wahai tuan, wahai fulan, apa dosa pean yang pernah pean lakukan? Wahai Imam Sufyan, saya ini syarik, saya ini pencuri kelas kakap. Maksudnya saya pencuri kain kafan. Bahkan 1000 daripada orang yang meninggal kain kafan saya ambil, katanya. Bayangkan, biar dia sudah mencuri kain kafan 1000, Bu. Tapi Imam Sufyan As-Tsauri, dari 1000 jenazah kafan yang saya ambil itu, saya itu ada yang aneh di situ, wahai Imam Sufyan, katanya. Aneh maksudnya pean apa? Dari 1000 jenazah yang saya ambil kain kafannya, semuanya dari 1000 itu hanya 2 yang ngadep kiblat. Berarti berapa? 988-nya apa? Menghadap kiblat. Jadinya hanya 2 dari 1000 itu yang menghadap kiblat. Akhirnya Imam Sufyan As-Tsauri itu merunduk gitu, Bu, diam gitu beliau. Setelah itu ditanya lagi sama si orang ini. Maksudnya bagaimana itu, wahai Imam, katanya. Kok bisa ini, wahai Imam? Dari 1000 kain kafan jenazah yang saya ambil cuma 2 aja yang menghadap kiblat. Maka Imam Sufyan As-Tsauri menundukkan kepalanya seraya beliau berkata, mereka yang kada menghadap kiblat itu karena dia ragu daripada rizki yang sudah Allah tentukan. Jadinya pean yang yakin, Bu, seurusan rizki itu, yang yakin pean itu sudah dijamin sama Allah. Kalau urusan rizki, pean itu sudah dijamin ada rizkinya. Satu yang kada pean dijamin oleh Allah, matinya pean baik apakah ada, itu tidak dijamin. Harusnya apa? Harus pean amal kebaikan pean yang menentukan. Kalau pean amal kebaikannya bagus, matinya baik. Kalau pean kada baik, pekerjaan pean, matinya pean kada nyaman.
Nah, di situ salafun soleh mengajarkan ketika pean mengerjakan sesuatu yang kada nyaman menurut pean, beb saya mencuri. Pekerjaan menyuri itu kan tidak nyaman menurut, tinggalkan cepet-cepet. Takut apa? Takut pengen mati dalam keadaan mencuri. Misal pengen kada nyaman dengan perzinahan ini, kada nyaman, tinggalkan. Takutnya pengen mati dalam keadaan perzinahan. Beb, saya meninggalkan sholat, di hati saya itu tidak nyaman. Pengen kerjakan itu sholat, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena hakikat daripada manusia ini akan dimatikan sesuai kebiasaannya dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena dari itu ilmu-ilmu seperti itu pengen amalkan. Ya. Jadinya sekiranya pengen takut dengan mati seperti ini, hindarin, cepat-cepat hindarin kata beliau. Kalau tidak nyesel pengen. Orang yang masuk neraka itu satu aja penyesalannya, Bu. Satu. Kenapa? Karena salah berteman ketika di dunia. Itu aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus manfaat Al-Habib Salim Asy-Syatiri, beliau berkata, kata beliau, man lajimal istighfar kulla yaumin alfa marratin lam tamdi alaihi sanah illa waqad agnahu Allah. Kata beliau, barang siapa yang melazimi membaca istighfar setiap hari 1000 kali, lam tamdi alaihi sanah, tidaklah melewati atas orang tersebut setahun kecuali Allah Ta'ala jadikan dia orang kaya. Makanya pengen baca istighfar, duduk aja pengen cuma paling 30 menit. Astagfirullah, 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 astagfirullah. 40 menit selesai pengen. Tidaklah melewati 1 tahun kecuali pengen Allah jadikan kaya. Pekerjaannya pean, pertaniannya pean, insya Allah lebih baik daripada yang kemarin-kemarin. Kenapa? Karena pean sering membaca istighfar sehari 1000 kali. Itu manfaatnya pean baca istighfar 1000 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfarnya ya apa, Beb? Yang sekiranya pean itu nyaman di hatinya. Kalau kelasnya yang panjang-panjang, Sayyidul Istighfar, kelas saya, kelas pean tidak mampu. Kelas guru baru mampu. Kalau kelas saya, kelas pean yang biasa-biasa aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kenapa? Yang sekiranya peannya nyaman. Yang nyaman itu yang kerjakan, jangan yang cari yang tidak nyaman. Kecuali lain lagi pean, saya mau menghancurkan hawa nafsu, Beb, baru pean istighfar yang pendek-pendek aja. Yang penting istiqomah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.